Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa Risalah Hati yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita diberikan rahmat, nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan usia yang barokah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan yang ikhlas. Dan Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya semua amal ibadah itu tergantung dari niat, dan sesungguhnya seseorang mendapatkan apa yang diniatkan. Di dalam Islam, kita mempunyai sebuah ibadah yang sifatnya ibadah itu adalah ibadah batin, yang artinya secara zahir kita tidak terlihat beribadah. Secara zahir kita tidak terlihat mengeluarkan keringat. Secara zahir kita tidak terlihat mengucapkan apa-apa, tetapi mendapatkan pahala yang luar biasa. Terkadang melebihi orang-orang yang menjalankan ibadah atau amalan yang lain secara zahir. Apakah ibadah itu? Yakni ibadah hati, yang biasa kita sebut dengan niat. Ada yang berpendapat niat harus ditalafuz atau diucapkan. Ada juga yang berpendapat bahwasanya niat tidak perlu diucapkan, tetapi yang terpenting ia jelas di dalam hati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yakni keajaiban dari niat. Bahwa niat itu bukan hanya dari rukun ibadah, tetapi niat itu adalah ibadah. Jadi amalan-amalan kita itu bukan tergantung dari apa yang kita kerjakan, tetapi juga apa yang kita niatkan. Ada orang yang secara zahir dia sempurna ibadahnya, tetapi tidak ada pahala baginya karena niatnya yang rusak. Ada yang secara zahir ibadahnya kurang sedikit, tetapi pahalanya sempurna karena niatnya juga sempurna. Seperti saat di bulan Ramadan kita berpuasa, tidak akan sah puasa kita terkecuali kita harus berniat terlebih dahulu. Dan para ulama, terutama mazhab Syafi'iyah, mengatakan niat itu diucapkan setiap malam mulai maghrib sampai dengan subuh. Artinya kalau dalam satu malam tidak ada niat, maka puasa kita terhitung tidak sah. Maka di bulan Ramadan ini kita perbaharui niat kita evaluasi niat kita. Kita puasa untuk apa? Karena siapa? Kita ibadah karena apa? Untuk apa? Dan kita beramal untuk siapa dan karena apa? Dan banyak lagi amalan-amalan soleh yang kita kerjakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Perbaharui niat kita. Jangan sampai gara-gara kita tidak evaluasi niat, apa yang kita lakukan tidak ternilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ketika bulan suci Ramadan, kita ingin bertadarus membaca Al-Quran untuk mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi niat kita bisa tiba-tiba menjadi niat yang rusak karena munculnya sifat riya, ingin dipuji, ingin disanjung oleh orang lain. Maka niat awalnya, niat yang baik dan sempurna menjadi niat yang rusak. Ketika kita riya, hanya kita dan Allah sajalah yang mengetahuinya. Maka jaga niat kita, jangan meresikukan amal-amal yang kita kerjakan, sehingga semua amalan-amalan itu akan gugur gara-gara kita tidak
berniat secara benar. Pemirsa Risalah Hati, selanjutnya kita ta'adudin niat, memperbarui niat, memperbanyak niat kita di bulan Ramadan. Amalan-amalan apa saja yang akan kita kerjakan di bulan Ramadan, seperti niat kita ingin menghafalkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, sholat subuh tepat waktu. Niatan-niatan kita sudah dicatat menjadi niat atau amalan yang sangat luar biasa. Niat saja sudah dinilai sholat 30 pagi ketika sholat subuh tepat waktu. Ketika Ramadan ingin bersedekah makanan kepada sesama. Kata Nabi, siapa yang memberikan makanan, bersedekah kepada orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sedang berpuasa. Jadi perbanyak niat kita, niatkan amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan. Jadikan itu keinginan yang kuat di dalam hati, dan jangan berbasa-basi karena Allah Maha mengetahui hati manusia. Kita lakukan suatu ibadah itu sesuai kemampuan kita, sehingga niat kita menjadi niat yang benar dan menjadi niat yang mendapatkan pahala. Pemirsa Risalah Hati yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan dengan kita menjaga niat di sepanjang bulan suci Ramadan ini, semua ibadah kita bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.